Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi untuk materi kuliah ya tentang praktikum basis data, yaitu tentang pembuatan form, kemudian beberapa komponen tambahan, serta nantinya kita akan belajar tentang cara pembuatan laporan atau report. Nah, kemarin kita sudah belajar ya cara membuat form. Yang pertama form input data mobil seperti ini, kemudian form jual mobil, yang mana kita sudah belajar cara membuat formnya dengan teknik grid, bisa menggunakan blank form, membuat dari awal, atau menggunakan cara cepat dengan menggunakan form wizard, atau juga kita bisa klik mobil misalkan, kemudian pilih form. Nah, otomatis form akan menjadi seperti ini ya, tinggal kita simpan saja dan diedit seperti itu. Nah, sekarang kita akan modif untuk form jual mobilnya, yang mana form jual mobil di sini nantinya akan saya berikan sebuah field baru, yaitu total, yang mana total di sini nanti ada harga dikali dengan unit dan ada hasilnya. Oke, caranya silahkan kita tutup dulu untuk formnya. Kita modif untuk tabel jual, design view. Di dalam field name-nya kita ketikkan total, tipenya adalah currency ya, seperti ini. Kemudian kita simpan, kita tutup. Setelah itu masuk ke form jual mobil, kita design view, silahkan pilih add existing field. Setelah itu untuk totalnya kita pilih show all table, kemudian total kita geret ya, geret di sini ya, kita tarik, kita benahi lebarnya, kemudian untuk format panjangnya juga sama, tapi format tebalkan, ganti warna seperti ini. Nah kalau sudah, sekarang untuk pembuatan rumusnya ya, kita masuk ke bagian property sheet. Dalam property sheet untuk formnya kita klik, kemudian pilih form. Nah, di dalam form di sini di bagian data record source ya, kita pilih titik 3. Nah, saat kita klik di sini nanti dia akan masuk ke model query. Jadi form yang kita sudah buat, dia otomatis membuat query secara sementara. Nah, kemudian di paling akhir di total kita buat rumus. Nah, caranya klik di bagian total, kemudian pilih builder. Setelah itu ketikkan titik 2, kemudian kita panggil field untuk harga. Kita kasih kurung harga, kita kurung seperti ini. Kemudian kita kali kurung unit seperti ini. Kalau sudah, silakan OK. Kemudian klik kanan simpan, kita tutup close, kita simpan dulu formnya, baru kita jalankan form view. Nah, perhatikan untuk total otomatis terhitung. Nah, misalkan kita bikin tambahan lagi ya, kita pilih add new, tambahkan mobil Xenia misalkan, pembeli misalkan Gus Pitoyo. Nah, beli 1 unit atau 2 unit ya. Nah, untuk tanggalnya tanggal sekarang. Perhatikan otomatis di bagian total akan keluar hasilnya. Itu caranya untuk membuat rumus di dalam form ya. Kita menggunakan expression builder di dalam query-nya. Itu. Sekarang kita cek sininya, kemudian kita tutup. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu baru kita coba ya, lihat di query-nya. Sini sudah ya, query-nya sudah masuk di sini.
Kemudian kita belajar cara membuat report ya. Untuk membuat report tekniknya sama dengan membuat form. Yang pertama, kita bisa pilih report design, blank report, atau report wizard. Nah, sekarang kita coba pakai report wizard. Kita klik. Kemudian misalkan kita ingin menampilkan atau membuat laporan berdasarkan mobil, ya kita klik mobil. Kemudian kita masukkan semuanya, kemudian pilih next. Di sini ada pesan apakah mau dibuat grup berdasarkan nama atau berdasarkan nama mobil. Ya, kalau tidak ada silahkan pilih next. Terus di sini untuk mengumpulkan data, misalkan berdasarkan kode, kemudian next. Nah, kemudian ada pilihan lagi ya, yaitu untuk pilihan pembuatan report, yaitu ada layout ya. Layout ada bentuknya kolom, ada tabular, kemudian ada justified. Silahkan pilih, misalkan saya mau buat yang laporannya tabular, kita klik. Kemudian orientasi kertasnya bisa bentuk potret atau landscape. Misalkan saya pilih landscape, kemudian pilih next. Dan untuk judul laporannya saya ketikkan report mobil, kemudian finish. Nah, jadilah sebuah report ya untuk mobil. Tinggal kita modif, klik kanan. Di sini ada 4 pilihan, ada report view, ada layout view, design view, sama print preview. Kita pilih design view. Nah, kemudian untuk judulnya misalkan mau diganti, ganti saja laporan misalkan data mobil. Oke. Terus untuk mengganti fontnya, silahkan pilih format. Kita tebalkan sini, kemudian saya ganti ya. Kemudian untuk warnanya juga bisa diganti. Oke, untuk report sendiri di dalam design view itu ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Ada report header untuk judul, back header untuk nama headernya, nama kolom, kemudian detail untuk isiannya, isi fieldnya, back footer untuk halaman ya, footer halaman, report footer untuk halaman report, satu report semuanya. Oke, jadi di sini sudah ada fasilitas yang sudah jadi, yaitu ada now ya, yang mana fungsinya untuk mengetahui tanggal sekarang. Kemudian back ini untuk menampilkan nomor halaman ya. Nah, sekarang kita edit dulu untuk yang back header. Di sini kita blok, saya pilih format, saya tengahkan. Nah, saya ganti warnanya. Oke, setelah itu ada background colornya, kita ganti. Oke, setelah itu di dalam desain juga ada bagian tema ya, tema sendiri ya, jadi sebuah template warna. Jadi ketika kita pilih, dia akan berubah semuanya dari settingan font, settingan warna, dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk menambahkan, misalkan saya ingin menambahkan keterangan di bawahnya, kita tambahkan di report footer. Kemudian kita pilih label, kita klik di sini, kita ketikkan misalkan Semarang. Nah, koma. Kemudian karena ingin menampilkan tanggal sekarang, kita pilih text box, tambahkan di sini. Nanti ada label dan unbound. Untuk label teksnya kita klik, kita delete. Kemudian bagian unbound kita ketikkan sama dengan akan now, kurung buka kurung tutup. Setelah itu di bagian now di sini kita pilih property sheet, kita pilih formatnya menjadi long date. Selanjutnya kita tambahkan mengetahui. Terus tambahkan lagi.
tambahkan. Oke, terus untuk jabatannya berarti tambahkan lagi label, tambah bawah, misalkan pimpinan. Oke, setelah itu tinggal tengahkan aja format center. Ini juga format center, saya tebalkan. Nah, kita kasih jarak untuk tanda tangan. Oke, setelah itu baru kita coba jalankan report view seperti ini. Ya. Terus misalkan ini keluarnya pagar, ya, kita edit lagi. Berarti di bagian kotak di sini kurang lebar. Kita lebarkan. Terus kita coba jalankan lagi. BIM preview sekarang. Nah, sini hasilnya. Oke ya, ini settingannya untuk menampilkan nama terang ya, untuk mengetahui dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba untuk yang membuat yang jual mobil ya. Untuk laporannya kita butuh query-nya ya, query dijual mobil. Coba kita edit dulu, design view. Di bagian record source-nya kita coba save as, tambahkan key transaksi jual ya, kita oke. Kalau jalankan seperti ini. Nah, untuk query di sini ya, kita akan buat untuk pembuatan laporannya. Kita tutup dulu semuanya. Kemudian key transaksi jualnya sudah tampil, kita klik, kita create, kita pilih report wizard, kemudian query-nya sudah tampil, kita pilih semuanya. Setelah itu next, kemudian next lagi, dan next, kita pilih escape biar cukup, kemudian next, kemudian finish. Ini laporan atau report jual ya, report jual, terus finish. Nah, perhatikan ini datanya, tinggal kita benahi ya. Nah, untuk benahinya kita pilih layout saja, layout view, kemudian kita atur untuk kodenya terlalu panjang, kita kecilkan seperti ini. Kemudian untuk pembeli dan toko nada kita bisa seleksi dengan shift, bawahnya kita geser ya, kita geser lagi, kemudian kita lebarkan, dan unit juga sama, kita geser lagi, tanggal faktur kita lebarkan. Oke, nama mobil kita kecilkan, untuk buatannya juga sama, kita geser, kita kecilkan. Terus harga kita geser lagi, kemudian untuk totalnya jadi kurang lebar ya, kita geser seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih design view, judulnya kita ganti laporan transaksi jual mobil ya. Kemudian nama headernya kita tengahkan ya, format tengahkan, kasih warna, ini juga sama, kasih warna, kita ganti GUI biar seragam. Kemudian untuk report footernya biar tidak buat lagi kayak tadi, silahkan buka report mobilnya, design view. Nah, yang ini silahkan di copy, kita blok, kita copy, kita paste di jual, klik bawahnya jual, kemudian kita geser seperti ini. Nah, baru kita simpan. Coba kita buka, ini hasilnya.
Oke, perhatikan bedanya page footer sama report footer adalah kalau page footer itu berarti catatan kaki per halamannya ya, tapi kalau report berarti untuk di akhir ya, atau satu laporan. Ini misalkan page 2, saya klik next page. Nah, ini hasilnya. Oke, ya tinggal ditambahkan lagi, misalkan tambahkan garis, tambahkan apa bisa ya. Nah, untuk editingnya silahkan pilih desain view. Di bagian desain di sini ada banyak sekali, misalkan tambahkan garis, bisa pilih line, kemudian kasih garis seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan di bagian form jual mobil di sini. Kita desain view, ya, tambahkan tombol satu lagi, button command, tambahkan di sini untuk membuka laporannya. Caranya pilih report operation, kemudian pilih preview report, kemudian next, report jual, next. Misalnya kita pilih teks ya, akan lihat laporan, kemudian next, kemudian finish. Kita coba save, kita jalankan. Nah, lihat laporan ya. Oke, dia ada di belakang sendiri. Nah, biar ada di depan berarti kita atur, kita tutup dulu ya report jualnya, design view, di property sheet bagian report kita pilih all, kemudian pop up nya bisa pilih yes, modalnya yes. Oke, seperti itu. Nah, kita jalankan lagi report view, dan dia ada di luar atau di atas sendiri. Kita coba jalankan form jual mobilnya, klik lihat laporan, kemudian berubah seperti ini. Oke, itu untuk membuka ya, membuka laporan untuk tiap formnya. Oke, misalkan saya tambahkan lagi, saat saya klik tombol simpan, nanti keluar pesan data berhasil disimpan dan akan keluar laporannya langsung. Nah, caranya kita edit design view, di bagian save di sini ya, klik kanan, build event, kemudian cari di bagian new session di sini, new checkbox, kita pilih, kemudian pesannya kita ketikkan data berhasil disimpan. Petik dua lagi ya. Kemudian di sini bipnya yes, ada suaranya. Tipenya apa? Ya, tipe simbolnya misalkan informasi, titelnya misalkan simpan data. Nah, kita save, kita coba jalankan dulu, klik simpan, nanti ada pesan seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita pilih design view lagi. Nah, di dalam simpan lagi, build event, kita akan memanggil report ya, report tetapi berdasarkan kode fieldnya atau nomor urutnya. Silahkan pilih open ya. Oke, sebentar, ini kita hilangkan dulu, kita pilih yang open form. Nah, kita cari open form atau open report. Kalau open form untuk buka form, open report untuk buka laporan ya. Kita pilih open report, kemudian report name-nya di sini kita cari, misalkan report jual, view-nya misalkan apa, print preview atau report, misalkan kita pilih print preview, dan di bagian kondisinya karena berdasarkan apa namanya, ini ya nomor urut, kita ketikkan nomor urut. Nah, misalkan kita ketikkan nomor urut,
kita klik. Setelah itu sama dengan, kemudian nama formnya, form pakai S ya, kita klik. Setelah itu kita pentung dan kita panggil nama formnya apa, form jual mobil. Kita pilih. Setelah itu pentung lagi dan berdasarkan nomor urut. Nah, seperti itu. Sudah kita simpan. Oke, kita close, kita jalankan dan kita coba ya. Misalkan ini kita simpan, save, oke, dan akan keluar transaksi ya, jual untuk Agus Bitoyo ya, nomor urutnya J seperti ini. Nah, ini juga bisa dibuat untuk kwitansi ya, tinggal kita modif saja bentuk tampilannya. Nah, oke, terus cara membuat kwitansinya seperti apa, kita coba. Kita bisa edit untuk report jualnya, kita kopas, kita klik kanan copy, klik kanan paste, misalkan kwitansi. Terus oke, kemudian kita edit, design view. Nah, karena bentuk kwitansi dia bukan landscape ya, berarti kita atur di si bagian back setupnya, pilih portrait, kemudian kita atur lagi untuk judulnya. Oke, kemudian untuk detail kita besar dulu ya, kita kecilkan dulu seperti ini. Kemudian untuk back headernya kita pindahkan di bawahnya, kemudian kita atur nomor urut di sini, kemudian taruh sini. Untuk kode di bawahnya juga sama, kode set, kita taruh sampingnya, pembelinya siapa, terus unitnya, tanggal faktur di sini di atas, nama mobil, kemudian buatan, taruh di atas sini. Nah, terus harga, dan terakhir total. Nah, sekarang tinggal kita perbaiki urutannya, kita blok, kita pilih arrange, kita pilih align, pilih left, kemudian pilih size, space-nya karena dia vertikal ya, kita pilih equal vertikal. Nah, nanti dia sama rata. Ini juga sama, kita blok seperti ini ya, kita blok seperti ini, pilih align, left, size, space-nya equal vertikal. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini sama, kita kasih, kita bisa hilangkan saja. Terus ini juga sama, kita taruh di sini. Terus untuk ukurannya kita kecilkan. Untuk mengetahuinya, taruh di sini. Misalkan kita ganti dengan kasir ya. Nah, kasirnya namanya beda. Terus untuk
lebarnya kita kecilkan. Nah, sini. Oke, kita coba rapatkan lagi biar tambah kecil untuk kwitansinya ya. Nah, baru kita simpan. Kita benahi di form jual mobilnya, di bagian penyimpanan, build eventnya ya, bukan report jual tapi kita ganti kwitansi. Kita simpan, save, close, kita jalankan. Misalkan saya membuat satu lagi, belinya misalkan Dono 1 unit, tanggal sekarang, terus save, oke, dan jadilah kwitansinya ya, sini. Nah, ini cara membuat kwitansi ya, tinggal kita benahi lagi ya, ini masih agak berantakan. Nah, kita tutup dulu. Untuk bedanya silakan pilih layout view saja. Kemudian di bagian ini kita bikin rata kiri semuanya, format rata kiri. Nah, udah jadi. Kita close. Oke, itu cara membuat kwitansi. Oke, kemudian coba, kalau sudah itu sekarang kita bikin lagi, yaitu membuat menu utama ya. Untuk membuat menu utama yang secara mudah adalah kita harus membuat form kosongan dengan cara pilih create, kemudian kita pilih blank form, kemudian kita edit design view. Nah, misalkan seperti ini ukurannya. Terus untuk judulnya pilih desain, label taruh di atasnya, misalkan menu utama, sistem penjualan mobil sejahtera. Nah, tinggal kita edit, format, center, tebalkan, kasih warna ya, kita perbesar. Oke, kemudian pilih desain, tambahkan button, kemudian pilih form operation, open form, kemudian ada input data mobil, misalkan pakai yang ini, kita pilih next, next. Untuk teksnya kita ganti, misalkan input data mobil, kita pilih finish, button lagi taruh di bawahnya, kemudian form, open form, next, form jual mobil, dan transaksi jual mobil, next, finish. Kemudian di kanannya tambahkan untuk yang report, menampilkan reportnya, open atau preview report, next, report jual, laporan jual, finish. Kemudian di sini sama, report, preview report, report mobil, teks, laporan data mobil, kemudian finish. Nah, di sini tinggal di benahi ya untuk ukurannya. Oke, ini untuk inputnya, ini untuk laporannya. Nah, di tengah-tengahnya atau di sini ya, misalkan saya tambahkan untuk menutup aksesnya, bukan nutup formnya ya, tapi untuk menutup programnya. Kita pilih application, kemudian pilih quit, next, finish. Nah, seperti ini tambahkan warnanya. Oke. Terus baru kita simpan, kasih nama menu utama. Oke, baru kita jalankan form view. Nah, ini
Jadi kalau kita klik input data mobil, kita buka form input data mobil, kita tutup. Transaksi jual mobil seperti ini, kita tutup. Laporan seperti ini, laporan data mobil ya seperti ini. Nah, ya. Baru kalau saya klik silang ya quit application, nanti aksesnya akan menutup. Nah, itu caranya ya tadi dari awal sampai akhir untuk penambahan formnya, kemudian untuk pembuatan report serta pembuatan menu utama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi menu utama yang lebih lengkap dan untuk materi tentang switchboard. Ya. Oke, terima kasih. Saya Ahdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.